Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Lihin di pembelajaran online matematika. Pada kali ini Bapak akan membahas tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Definisi sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem persamaan linear 3 variabel adalah sistem persamaan yang terdiri dari 3 variabel atau ubah. Biasanya sistem persamaan linear 3 variabel ini kita singkat dengan SPLTV. Bentuk umum SPLTV, X, Y, dan Z dapat ditulis sebagai berikut. Nah, jika A1X ditambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1 dan seterusnya sampai D3, ya. Dengan X, Y, dan Z ini dinamakan variabel. X, Y, dan Z ini dinamakan variabel. A1, B1, dan C1 ini dinamakan dengan koefisien dari masing-masing variabel. A1 koefisien dari X, B1 koefisien dari Y, C3 koefisien dari Z. Sedangkan D1, D2, dan D3 ini dinamakan konstanta. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh-contoh SPLTV berikut. Yang pertama, 4X min 3Y plus 2Z sama dengan 1. 3X min Y plus Z sama dengan 20. X plus 4Y min Z sama dengan 10. X, Y, Z adalah variabel-variabel dari SPLTV. Jadi ini disebut dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Ya. Yang ini T, S, U, ya. Ini adalah variabel-variabel dari sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi contoh yang nomor 2 ini juga dikatakan sistem persamaan linear 3 variabel. Meskipun di sini yang persamaan yang kedua di sini S-nya tidak tertulis, hanya min T plus U, berarti di sini S-nya koefisiennya adalah 0, gitu ya. Yang di sini berarti koefisien dari T-nya adalah nilainya adalah 0. Jadi ini tetap dikatakan sistem persamaan linear 3 variabel, ya. SPLTV homogen. Ya, SPLTV homogen dapat didefinisikan sebagai SPLTV yang memiliki konstanta pada setiap persamaan adalah 0. Nah, bentuk umumnya jadi seperti ini. Ini dikatakan SPLTV homogen karena hasilnya semuanya 0. Ya, contoh. Baik plus Y plus Z sama dengan 0. X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 0. 2X plus 3Y plus Z sama dengan 0. Maka sistem persamaan linear 3 variabel yang ini dikatakan SPLTV homogen, ya. Solusi sistem persamaan linear 3 variabel, ya. Pada bidang Kartesius X, Y, Z, ya, persamaan linear AX plus BY plus CZ sama dengan P berbentuk bidang datar. Solusi SPLTV adalah suatu titik pada bidang X, Y, Z yang dilewati oleh ketiga persamaan linear 3 variabel. Perhatikan gambar bidang-bidang berikut ini. Nah, ini jika nanti bidangnya bertemu pada satu titik seperti ini, ya, tepat satu titik, maka SPLTV tersebut memiliki satu solusi, ya. Kalau dia berbentuk garis seperti ini, ya, tiga SPLT sistem persamaan linear tersebut membentuk sebuah garis seperti ini, jadi bidangnya itu bertemu membentuk sebuah garis. Kalau ini kan membentuk satu titik, ya. Ketiga persamaan linear, ya, ini membentuk satu titik, yang ini membentuk garis. Kalau seperti ini maka dia tak hingga solusinya, artinya memiliki banyak penyelesaian, banyak solusi. Kalau seperti ini, ya, ini berarti sistem persamaan linear 3 variabel tersebut tidak memiliki solusi, ya. Jadi dari gambar tersebut lihat bahwa hubungan 3 bidang datar hanya memiliki 3 kemungkinan. Yang pertama, semuanya berpotongan, ya, sehingga ada satu titik, satu solusi. Semuanya berpotongan tapi di sepanjang garis, ya, sehingga solusinya tak hingga atau banyak solusi. Sedangkan yang ketiga, ini tidak ada yang berpotongan di satu titik atau sepanjang garis, ya, sehingga dia tidak ada solusi. Langkah-langkah menyelesaikan SPLTV, yang pertama dengan metode eliminasi.
Yang kedua, substitusi. Yang ketiga, metode gabungan atau campuran. Yang keempat, metode determinasi. Yang pertama dulu, metode eliminasi. Dalam metode eliminasi, salah satu variabelnya dieliminasi atau dihilangkan, ya, dengan cara mengurangikan atau menambah kedua persamaan yang ada. Ya, diingat-ingat ya, ini metode eliminasi, substitusi, gabungan. Ini adalah materi waktu di kelas 2 SMP, di kelas 8, ya. Yang B, metode substitusi. Dalam metode substitusi, salah satu variabelnya dipisahkan dan salah satu persamaan yang ada kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan yang lain, ya. Yang C ini metode gabungan atau campuran dari eliminasi dengan substitusi, digabung. Kombinasi antara metode eliminasi dan substitusi. Biasanya menggunakan eliminasi terlebih dahulu, kemudian kita lakukan substitusi. Yang keempat, metode determinan, ya. Pengertian determinan, ya, yang bermatriks ordo 3x3 karena sistem persamaan linearnya 3 variabel, ya. Misal diketahui A, B, C, D, E, F, G, H, I adalah matriks ordo 3x3, ya. Maka determinan matriks A bisa kita tulis det A atau tanda garis seperti ini, A, ya, dalam kurung garis A, ya, namanya det, ya, dikatakan det A seperti ini, ya. Jadi det A itu diagonal, ya, diagonal pertama ini plus yang sini ini dikurangin diagonal yang ke atas ini, ya, dikurangin. Untuk menghitung determinan matriks ordo 3x3 ini dapat menggunakan aturan Sarus, ya. Sarus, yang pertama, tuliskan atau pindahkan dua kolom pertama dari determinan ke sebelah kanan di luar tanda garis determinan, ya. Tuliskan dua kolom pertama tadi, ya. Yang kedua, ini kalikan ke 6 diagonalnya, koefisien pada garis-garis yang sejajar dengan diagonal utama dikalikan, ya, dan diberi tanda positif. Sedangkan koefisien pada garis positif yang sejajar dengan diagonal pembantu dikalikan dan diberi tanda negatif, ya. Ilustrasinya seperti ini. Jadi ini dikalikan, ini positif, ya, positif. Kemudian yang kedua, diagonal yang kedua ini dikalikan menjadi pengurangan semuanya, negatif, gitu, ya. Ini dengan metode determinan, cari det A, ya. Misalkan seperti ini langkah pertama, ya. Pada tidak sama dengan tiga variabelnya kita buat AX plus BY plus CZ sama dengan D1, gitu, ya, D2 dan D3 seterusnya, sehingga X-nya itu sama dengan B, ya. Jadi X-nya adalah B persamaan 1 dengan A seperti ini bentuknya, ya. X Y Z, ya, dan B-nya adalah D1, D2 dan D3. Ya. Jadi ini kita buat X, ya, sama dengan B. Lanjut. Nah, sehingga persamaan 1 di atas menjadi bentuk matriks berikut. Ya, jadi ini kita buat matriks seperti ini. Ya. X, Y, Z, D1, D2, D3. Ini berdasarkan koefisien yang ini, ketidaksamaan. Ya. Langkah kedua, tentukan nilai determinannya masing-masing, ya, yang dia cari yang det-nya terlebih dahulu, ya, kemudian cari det A-nya, ya. Det A-nya ini det X. Nah, D1-nya tadi yang D1 kita ganti dengan A ini. Jadi X. DY-nya, ya, adalah determinan dari matriks A yang kolom kedua diganti dengan elemen matriks B, ya. Ini mencari dx-nya, determinan dari matriks A yang kolom pertamanya diganti dengan elemen-elemen matriks B tadi, ya. Matriks B mengganti kolom matriks A, ya. Di sini matriks B juga mengganti kolom matriks A, cuman di kolom yang kedua. Ya, ini di kolom pertama, ini kolom kedua. Sedangkan yang DZ ini mengganti di kolom yang ketiga matriks B-nya. Langkah ketiga, tentukan nilai X, Y, dan Z dengan persamaan berikut. Ya, jadi mencari nilai X-nya dengan cara
det X dibagi dengan D, kemudian cari nilai Y-nya, DY dibagi dengan D, dan Z-nya DZ dibagi D. Ya, D ini determinan. Determinan X dibandingkan dengan determinan A tadi, matriks A. Ya, dan seterusnya. Ya. Jadi cukup sampai di sini dulu videonya. Ya. Untuk contoh soal biar kalian lebih paham, nanti ada di video selanjutnya. Ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.